Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan NIM F202101105. Perkenalkan, nama saya Sarlina, kelas F2, jurusan Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul sitoskeleton sebagai kerangka. Sitoskeleton berasal dari kata sito yang artinya sel dan skeleton yang berarti rangka. Jadi, sitoskeleton adalah kerangka sel yang tersusun dari protein-protein berbentuk benang-benang halus atau filamen dalam sitoplasma dan memberikan anyaman atau jala sehingga memberikan kekuatan kepada sel. Berdasarkan struktur dan diameternya, filamen-filamen tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mikrotubulus atau mikrotubula. Mikrotubulus di sini berbentuk jaringan dan berkas paralel dengan susunan tunggal yang berfungsi memberikan kekakuan pada daerah sitoplasma dan menyebabkan elastisitas untuk penonjolan seluler. Yang kedua yaitu mikrofilamen. Mikrofilamen juga berbentuk jaringan dan berkas paralel dengan susunan tunggal. Yang ketiga yaitu filamen intermedia. Filamen intermedia juga berbentuk jaringan dan berkas paralel yang berfungsi mendukung struktur sitoplasma secara tidak langsung karena filamen ini seringkali berhubungan dengan mikrotubulus dan mikrofilamen. Peran utama sitoskeleton adalah sebagai kerangka sehingga memberikan bentuk kepada sel. Selanjutnya yaitu peranan sitoskeleton. Peranan sitoskeleton yang pertama yaitu pengaturan gerakan sitoplasma. Pengaturannya yaitu siklosis, rotasi, dan sirkulasi. Peran selanjutnya yaitu yang kedua, proses ekositosis dan endositos. Yang ketiga yaitu pertumbuhan dan pembelahan atau mitosis dan meiosis. Yang keempat yaitu sekresi dan ekresi molekul. Yang kelima yaitu komunikasi antar sel. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang karakteristik sitoskeleton. Karakteristik sitoskeleton yang pertama yaitu bergabung dengan protein lain, membentuk jalinan 3 dimensi yang menyokong bentuk sel. Yang kedua, menyebabkan lapisan sitoplasma luar memiliki kekentalan semipadat atau gel. Yang ketiga, membentuk susunan sejajar dengan yang ketiga membentuk susunan sejajar berselang-seling dengan filamen miosin yang lebih tebal untuk kontraksi sel-sel otot. Kontraksi terjadi akibat aktin dan miosin yang saling meluncur melewati satu sama lain sehingga sel lebih pendek. Baik, selanjutnya kita akan membahas aktivitas obat anti kanker dengan inhibisi terhadap mikrotubula. Agen anti kanker berperan penting selama proses pengembangan anti kanker, yaitu bahan alam, terutama bahan yang berfungsi untuk menghambat fungsi mikrotubulus dengan pengikatan tubulin atau tubulin binding agent atau TBA. Penggunaan secara klinis bahan tersebut sebagai anti kanker dimulai dengan penggunaan vinblastine pada tahun 1961 dan paclitaxel pada tahun 1992 hingga ixabebilon pada tahun 2007. Sistem yang melibatkan tubulin pada mikrotubulus
merupakan salah satu target penting pada perancangan obat anti kanker. Karena mikrotubulus pada gelondong mitosis berperan penting bagi keberhasilan proses mitosis. Inhibisi terhadap aktivitas mikrotubulus akan menghambat proliferasi sel kanker yang secara khusus sensitif terhadap inhibitor tersebut, karena sel kanker memiliki laju proliferasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel normal. Beberapa bahan anti kanker, misalnya alkaloid vinca dan taxane, menekan dinamika mikrotubulus dengan menghambat mitosis pada tahap metafase atau anafase, yang mitosis pada tahap tersebut menyebabkan proses apoptosis sel. Berdasarkan lokasi pengikatan bahan mikrotubulus bahan alam anti kanker dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu bahan pada lokasi pengikatan colchicine atau colchicine binding site. Yang kedua, bahan pada lokasi pengikatan alkaloid vinca atau vinca alkaloid binding site. Yang ketiga yaitu bahan pada lokasi pengikatan taxane atau taxane binding site. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.